Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat ya. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, di mana a itu adalah koefisien dari x kuadrat, b itu adalah koefisien dari x, dan c itu adalah konstanta. Contoh, tentukan a, b, dan c pada persamaan kuadrat berikut ya. Nomor 1, x kuadrat plus 3x min 5 sama dengan 0. Kita disuruh menentukan a, b, dan c nya. Berarti a nya berapa? A nya adalah 1. Jadi kalau di sini nggak ada angkanya, itu artinya koefisiennya adalah 1. Kemudian b nya adalah berapa? B nya adalah, ingat b itu adalah koefisien dari x, b nya adalah 3, dan c nya adalah berapa? Negatif 5. Oke. Untuk soal yang nomor 2, 4x kuadrat min 9 sama dengan 0. Maka a nya adalah, a itu adalah koefisien dari x kuadrat, berarti a nya adalah 4. b itu adalah koefisien dari x, karena di sini nggak ada, berarti b nya itu sama dengan 0. Sedangkan c nya adalah berapa? Negatif 9. Oke. Untuk soal yang nomor 3, 7x kuadrat plus 3x sama dengan 0, maka a nya sama dengan 7, b nya sama dengan 3, c nya karena nggak ada berarti 0. Ada 3 cara untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Yang pertama adalah dengan pemfaktoran, yang kedua adalah dengan rumus kuadratik atau rumus ABC, dan yang ketiga adalah dengan kuadrat sempurna. Oke, hari ini kita akan belajar tentang menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran ya. Yang pertama adalah jika a, b, dan c diketahui. Contohnya adalah x kuadrat plus 4x min 12 sama dengan 0. Oke. Langkah yang pertama, kita bikin tanda seperti ini terlebih dahulu. Oke. Karena di sini x kuadrat, maka di sini adalah x dan x. Oke. Kemudian kalau di sini nggak ada koefisien, itu artinya koefisiennya adalah 1. Oke. Kita kalikan nih. 1 kali 12 sama dengan berapa? 12. Kemudian kita cari faktor dari 12 ya. 12 itu kan diperoleh dari berapa? 1 kali 12, kemudian berapa? 2 kali 6, kemudian berapa? 3 kali 4. Oke. Setelah itu kita lihat tanda di sini. Karena di sini itu tandanya negatif, itu artinya adalah kita cari selisihnya. Selisih dari berapa? Selisih yang hasilnya 4. Ya. Berarti kita lihat di sini. Dari sini yang selisihnya 4 itu yang mana? Oke, yang selisihnya 4 adalah yang ini. Berarti kita ambil yang ini. Kemudian karena di sini selisihnya itu positif, berarti untuk yang besar di sini adalah positif, di sini adalah negatif. Oke. Kemudian kita masukkan ke sini, berarti ini adalah x min 2, kemudian apa? X plus 6. Oke. Setelah itu kita cari nilainya. X min 2 sama dengan 0, maka x nya sama dengan 2 nya pindah ruas, negatif pindah ruas jadi positif. Atau x plus 6 sama dengan 0, x nya sama dengan positif pindah ruas jadi negatif min 6. Oke, selesai. Contoh soal yang kedua, 6x kuadrat min 17x plus 12 sama dengan 0 ya. Berarti sama seperti tadi, kita bikin tanda seperti ini terlebih dahulu ya. Karena di sini 6x kuadrat, berarti kita tulis 6x, ini 6x. Kemudian ini per 6. Oke. Kalau di sininya 4, berarti ini 4x, 4x per 4. Oke, seperti itu. Kemudian kita kalikan ini. 6 kali 12 berapa? 72. Kemudian kita bikin
faktor dari 72 ya. 72 itu bisa diperoleh dari 1 kali 72, kemudian berapa? 2 kali 36, 3 kali 24, kemudian berapa? 4 kali 18, 6 kali 12, dan berapa? 8 kali 9. Oke. Terus di sini tandanya apa? Di sini adalah tandanya plus. Karena di sini tandanya plus, ini berarti kita jumlahkan. Kalau tadi karena tandanya min, berarti kita kurangi atau kita cari selisihnya. Sedangkan karena di sini plus, itu kita jumlahkan. Oke. Dijumlahkan yang hasilnya berapa? Yang dijumlahkan yang hasilnya adalah 17 ya. Berarti kita cari di sini. Mana yang kita jumlahkan yang hasilnya 17? Ini ya, 8 dan 9. Oke. Berarti kita ambil 8 dan 9. Kita lihat lagi. Karena di sini itu tandanya negatif, ya. Berarti ini juga dua-duanya negatif, karena negatif 8 kita jumlahkan dengan negatif 9 itu sama dengan negatif 17. Oke. Kemudian kita taruh sini. Berarti ini min 8, ini min 9. Oke. Kita lihat di sini. Dari dua ini, adakah yang bisa dibagi 6? Tidak ada ya, karena tidak ada berarti kita jabarkan 6-nya. 6 itu kan bisa kita jabarkan jadi berapa? 2 kali 3. Oke. Nah, kita lihat di sini ya. 6x min 8 itu dua-duanya bisa dibagi 2 ya. 6x bagi 2 berapa? 3x. Oke. Kemudian 8 bagi 2 berapa? 4. Sekarang kita lihat yang ini ya. 6x min 9 itu dua-duanya bisa kita bagi dengan 3. Berarti kita catat ya. 6x, 6 bagi 3 berapa? 2x ya. 9 bagi 3 3. Oke. Berarti ini jadi 3x min 4. Yang ini jadi 2x min 3 sama dengan 0 ya. Berarti 3x min 4 sama dengan 0. 3x sama dengan 4 nya pindah ruas jadi positif, berarti x nya sama dengan 4/3. Oke. Atau 2x min 3 sama dengan 0. 2x sama dengan pindah ruas 3, x nya sama dengan 3/2. Contoh soal yang ketiga, 3x kuadrat plus 8x plus 5 sama dengan 0 ya. Berarti kita bikin dulu, ini adalah 3x, ini adalah 3x ya. Berarti sini per 3 ya. Oke. Kemudian kita cari, ini kita kalikan 3 kali 5 berapa? 15. Kemudian kita cari faktor dari 15. 15 itu berapa? 1 kali 15, kemudian 3 kali 5. Oke. Karena di sini plus, berarti kita jumlahkan. Oke. Kita cari di sini yang kita jumlahkan yang hasilnya 8 ya. Mana di antara dua ini yang kita jumlahkan yang hasilnya 8 adalah ini ya. Oke. Kemudian karena di sini itu positif, berarti ini juga dua-duanya positif ya. Berarti ini 3x plus 3, kemudian 3x plus 5. Oke. Di antara dua ini, manakah yang dua-duanya bisa dibagi 3? Ini ya, berarti ini dua-duanya kita bagi 3 ya. 3x bagi 3 itu adalah x ya, karena 3 bagi 3 itu 1. Kalau koefisien 1 itu nggak perlu ditulis. Kemudian 3 bagi 3 adalah 1. Oke. Berarti ini jadi x plus 1 kali 3x plus
5 sama dengan 0. Oke, berarti X plus 1 sama dengan 0, X-nya sama dengan positif, pindah ruas jadi negatif 1. Atau 3X plus 5 sama dengan 0, 3X sama dengan 5, positif, pindah ruas jadi negatif 5, X-nya sama dengan berapa? Negatif 5 per 3. Oke, untuk kasus yang kedua adalah kalau C-nya itu sama dengan 0 ya. Berarti yang ini tuh nggak ada. Contohnya adalah 2x kuadrat plus 10x sama dengan 0 ya. Nih, C-nya sama dengan 0, berarti C-nya nggak ada. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya adalah kita keluarkan bentuk yang sama atau kita cari pembagi yang sama ya. Oke, di sini ada 2 dan 10. 2 dan 10 itu sama-sama bisa dibagi 2. Jadi ini kita keluarkan 2, ini juga 2. Oke. Karena di sini ada x kuadrat dan x, berarti kita bisa keluarkan x-nya ya. Ini x, ini juga x. Oke. Biar jadi x kuadrat, berarti 2x-nya kita kalikan dengan x. Oke. Biar jadi 10, berarti 2-nya kita kalikan dengan 5 ya. 2x kali x itu sama dengan 2x kuadrat. 2x kali 5, 2 kali 5 10, 10x. Oke. Sini plus sama dengan 0. Oke. Untuk yang sama kita keluarkan. Di sini yang sama adalah 2x, maka kita keluarkan 2x-nya. Oke. Ini tinggal apa? X. Terus tandanya adalah plus. Plus berapa? Plus 5 sama dengan 0 ya. Berarti 2x sama dengan 0, x-nya sama dengan berapa? 0 ya, karena 0 dibagi 2 itu sama dengan 0. Nih, x plus 5 atau x plus 5 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 5-nya pindah. Positif pindah ruas jadi negatif, negatif 5. Contoh kasus yang ketiga adalah kalau B-nya sama dengan 0. Contoh, x kuadrat min 16 sama dengan 0 ya. Yang perlu kita ingat, kalau A kuadrat dikurangi B kuadrat ya, itu bisa sama dengan A plus B kali A min B. Oke. Jadi kalau ini x kuadrat min 16 sama dengan 0. Nah, 16 itu kan bisa kita ubah jadi berapa? 4 kuadrat kan ya. Berarti ini x kuadrat min 4 kuadrat sama dengan 0. Oke. Nah, kita bisa misalnya ini adalah A-nya ya. Ini adalah B-nya, B kuadrat. Oke, jadi bisa kita tulis jadi X plus 4 kali X min 4 sama dengan 0. Oke, berarti X plus 4 sama dengan 0, X-nya sama dengan 4 pindah ruas, positif pindah jadi negatif. Atau X min 4 sama dengan 0, X-nya sama dengan negatif, pindah ruas jadi positif, berarti 4.